memuji Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sukacita kita. Mungkin ketika kita senyum kita nggak kelihatan karena pakai masker, tapi kelihatan dari mata kita. Coba lihat samping kiri kanannya dan berikan senyuman yang terbaik. Kita akan naikkan pujian ini lebih bersukacita, lebih bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita bisa sambil tepuk tangan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Keluaran pasal 12 ayat 22 ya. Di sini kita melihat ya, ada peristiwa kematian, ada dua peristiwa kematian sangat besar yang diingat senantiasa ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam satu pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari rumahnya sampai pagi. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, ini adalah peristiwa
Kita lanjut aja ya, ayat 29 dulu ya. Ayat 29. Ayat 29 ya. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dan dari anak sulung Firaun, yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Pada waktu itu ya, bangsa Israel menjadi budak di Mesir, dan pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan mendengar teriakan keluh kesah dari bangsa Israel ya. Tuhan mendengar keluh kesah dari mereka, dan Tuhan akan melepaskan mereka ya. Melepaskan bukan sebenarnya Tuhan itu sanggup untuk berbuat sedemikian sederhana, tetapi Tuhan itu mau menunjukkan kuasanya, sehingga Dia menurunkan tula ya kepada bangsa Mesir. Tula-tula ini kalau kita pelajari sebenarnya adalah bagaimana Allah daripada orang Israel ini lebih besar dari dewa-dewa orang Mesir itu ya. Jadi semuanya dikalahkan, lebih besar Allah daripada Israel ini ya. Puji Tuhan ya. Dan pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan berkata pada mereka ya, pada orang Israel yang waktu itu tinggal di Goshen ya, dan mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, karena pada waktu itu yang menjadi pembesar di sana, jadi Firaunnya itu tidak mengenal akan Yusuf ya. Dia tidak kenal, dia sudah jauh ya, sekian tahun ya. Kemudian mereka harus memotong domba ya, memotong domba itu ya. Kemudian darahnya ditampung di pasu, kemudian dioleskan di kalau orang sini bilang kusen, senang itu ambang pintu atas, kanan kiri, di kusen kan kiri. Tentunya tidak dibuka-buka semua, hanya sedikit aja gitu ya. Ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa ya. Anak domba ya, dia dipotong, tapi sebenarnya bukan korban dombanya itu, bukan, tapi darahnya itu. Darahnya itu yang harus dioleskan oleh hisop itu di ambang pintu, di kusen, di atas, di samping dan kanan kiri ya. Dan pada malam hari ya, pada tengah malam Alkitab sebutkan malaikat Tuhan datang ya, akan berjalan di Mesir itu. Dan saya yakin kalau orang Mesir, orang Israel sendiri yang tidak mengoleskan darah di ambang pintunya, pasti ada kematian. Tapi Alkitab tidak mencatat demikian ya. Alkitab mencatat bahwa mereka semuanya melaksanakan itu ya. Mereka makan dengan tergesa-gesa, makan dengan keadaan yang sudah siap ya. Jadi dia mengoleskan darah itu. Jadi keselamatan itu bukan karena korbannya, bukan, justru karena darahnya ini sebagai tanda ya. Mungkin banyak kita yang salah mengartikan ya, sehingga korbannya yang dipentingkan, dagingnya dibagi-bagi dan sebagainya. Tapi tidak demikian. Seharusnya menurut Alkitab ya, menurut Alkitab bahwa darahnya inilah yang membawa kuasa. Karena apa? Saat malaikat maut itu melewati tanah Mesir ya, dia akan lewat juga di Goshen, tempatnya bangsa Israel ya. Dia kalau tidak ada tanda darah, malaikat maut pasti masuk ya. Tapi kalau ada tanda darah, malaikat maut melewati ya. Dan ini hanya berlaku di orang Israel. Kalau orang Mesir bagaimana? Dia tidak mempersembahkan korban. Dia ya tidak tahu bahkan ya kalau akan terjadi hal yang demikian.
Pada malam hari itu Alkitab menyebutkan, tadi sudah kita baca, bahwa seluruh anak sulung, ya, seluruh anak sulung, ya, pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Anak sulung manusia sampai anak sulung hewan itu ditetapkan bahwa anak sulungnya itu mati semuanya. Bayangkan saudara, kalau anak seseorang di kampung, misalnya saya lihat di kampung ada seorang yang meninggal, orang mati di kampung, itu sudah rasanya satu kampung itu sudah wah ikut berbela-sungkawa. Lah kalau tiap rumah itu kan biasanya ada anak sulungnya, anak pertama, kecuali ada punya anak, ya. Nah itu, kemudian anak sulungnya itu semua mati. Bayangkan, saya bayangkan bagaimana saudara, ya. COVID ini mungkin masih kalah dahsyat pada waktu itu, ya. Semua anak sulung mati, bahkan anak sulungnya hewannya juga mati sekali. Waduh, luar biasa dalam satu malam itu, ya. Karena itu bangsa Mesir pada waktu itu mengatakan pada bangsa Israel, kamu pergi, ya. Bahkan pada waktu itu bangsa Israel dia minta emas, minta apa, diberi sama orang Mesir, beri emas, ya, beri apa, pemberian sebagainya. Dan mereka justru disuruh pergi, nanti kami mati semua, katanya gitu, ya. Nah, ya, pengorbanan, kematian, ada dua kematian, yaitu kematian dari korban, ya, anak domba korban, dan kematian dari korban pembinasaan. Ada dua macam kematian pada waktu itu. Korban memang dibunuh oleh malaikat Tuhan, ya, atau korban memang disembelih oleh bangsa Israel. Ada dua macam korban. Yang satu korban itu adalah untuk penyelamatan, karena darahnya dilaburkan di tiang ambang pintu itu, darahnya. Jadi darah itu melambangkan. Mungkin beberapa kali sudah saya katakan bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan. Keselamatan yang ada dalam perjanjian lama itu adalah bayangan daripada perjanjian baru. Karena itu korban, ya, korban lembu atau domba itu tidak bisa sekali itu seluruhnya, tidak. Tiap tahun diadakan, tiap tahun selalu mereka mengadakan korban, ya. Sekali lagi, sebenarnya menurut Alkitab, korban itu bukan dagingnya, bukan, tapi korban itu darahnya yang dipakai untuk dilaburkan sebagai tanda, dilaburkan di tiang, di ambang pintu, ya. Dan rumah-rumah yang ada tanda darahnya itu tidak, malaikat maut tidak masuk ke dalamnya. Tapi yang tidak ada tanda darah masuk. Semua anak sulungnya, ya, semua anak sulung mati, baik anak sulung dari yang berada di kerajaan maupun anak sulung ada di tawanan, semua mati. Ya. Jadi ada peristiwa yang sangat dahsyat pada malam itu. Ada dua macam kematian, yaitu kematian memang harus mati, ya. Tapi yang justru yang pertama kematian karena pengorbanan. Karena mati itu untuk berkorban untuk keselamatan. Sekali lagi bahwa ini adalah bayangan. Keselamatan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah keselamatan yang sesungguhnya. Karena itu kalau keselamatan dulu itu tiap tahun harus diadakan pembaruan, tiap tahun harus diadakan korban terus, ya. Tapi pada keselamatan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan ini sekali untuk seterusnya, ya, sekali untuk seterusnya. Saya mikir, apa ya bisa ya? Apa ya seimbang? Sekali untuk semuanya. Saya pikir-pikir, lalu saya baca di dalam Alkitab, dosa masuk
ke dalam dunia ini hanya oleh seorang, kan Adam yang diberitakan jangan kamu makan ini, ya. Dan Adam melanggar. Sebenarnya dari Hawa yang melanggar duluan, tetapi yang diperhitungkan itu adalah bagaimana Adam yang langsung dapat perintah dari Tuhan. Jadi dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Dari satu orang inilah dosa masuk ke dalam dunia ini. Karena itu dari satu orang juga dosa ini telah ditebus, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak pernah melakukan dosa dijadikan dosa. Dia untuk menanggung semuanya itu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Jadi kesalahan harus dihukum, ya. Dan kesalahan-kesalahan itu harus dihukum. Dan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang harus binasa, harusnya demikian. Tetapi firman itu menjadi manusia. Dan firman itu yang menjadi manusia, dialah yang tidak berdosa. Dialah yang justru dialah yang dihukum. Dialah yang memikul atau segala yang harusnya ditanggung oleh kita itu ditanggung oleh Yesus sendiri. Dia menikmati mendapatkan menanggung semuanya itu, ya. Orang berkata bagaimana mungkin manusia jadi Tuhan? Memang kalau manusia jadi Tuhan dan manusia jadi Allah tak mungkin. Tapi kita menjelaskan Allah yang menjadi manusia. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ya tidak mungkin terjadi. Gitu. Jadi bukan manusia jadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia. Jadi bagaimana firman itu dia menjadi manusia? Bukan manusia yang jadi Tuhan, bukan. Tapi firman yang menjadi manusia. Dan ini adalah tersembunyi dan rahasia. Alkitab menuliskan begitu. Saya tidak sempat menunjukkan ayat-ayatnya. Tetapi ini adalah yang tersembunyi dan rahasia. Namanya rahasia itu ya adalah tidak semua orang tahu. Namanya rahasia itu adalah sesuatu yang memang harus digali, memang harus dipelajari, memang harus disimpan. Demikian, ya. Dan ini adalah tersembunyi dan rahasia. Seperti beberapa kali saya umpamakan seperti kalau ATM saja, ya, itu tidak boleh diberitahukan, PIN-nya tidak boleh diberitahukan pada siapapun, tidak boleh, ya. Kalau bersedia untuk dibobol ya boleh, ya. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang intelek pun, bahkan pendeta pun ada ya PIN-nya diberitahukan. Karena ditanya oleh apa? Katanya ditanya oleh bank. Tidak tahu bank bener yang tanya apa, memasukkan, mengatasnamakan bank. Ditanya, diberitahukan, ya hilang uangnya. Ya, yang saya tahu mungkin hilang 1 juta lebih. Ya untung hanya sekian. Kalau dikuras habis gimana? Ya, tapi mungkin sudah itu diblokir mungkin. Saya tidak mengerti prosesnya gimana. Ya, tapi saya tahu bahwa ada seorang yang dekat dengan saya, ya, tapi bukan saya sebenarnya. Karena ditanya oleh bank, nomornya, nomor rahasianya ditanya, diberitahukan dan uangnya diambil. Ya. Ada banyak penipuan, ya, tapi puji Tuhan, ya. Marilah kita menyadari bahwa kita kembali pada tadi berita tentang yang tersembunyi dan rahasia ini tadi adalah berita tentang Tuhan Yesus. Nah, ini tersembunyi dan rahasia, ya. Banyak orang yang saya melihat di YouTube itu, banyak orang yang berdebat. Berdebatnya ya tadi, kok Tuhan kok jadikan manusia, ya. Oh, manusia kok menyembah manusia jadikan Tuhan. Ya, itu karena kesalahannya. Seharusnya bukan manusia menyembah, bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia ya bisa saja
Tuhan yang berkuasa. Katanya Tuhan itu adalah pemilik, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Karena Dia mencipta langit dan bumi, karena Dia memiliki segala sesuatunya, Dia mau menjadi apapun, Dia bebas. Bisa terjadi. Kalau seorang percaya bahwa Tuhan bisa jadi buku, ya, ada yang percaya Tuhan jadi buku, ya. Kenapa tidak percaya kalau Tuhan jadi manusia? Mungkin terjadi, ya. Sebenarnya kalau Tuhan jadi buku itu ya tidak mungkin Tuhan itu blek, Alkitabnya turun blek gitu jadi surga, ya enggak. Memang ada yang turun satu sekaligus turun itu kepada Musa, itu ya. Itu ada memang Allah sendiri menulis 10 hukum, ya, yang pertama, ya, 10 hukum yang pertama itu memang Allah sendiri yang turun, ya, berupa begitu dahsyat, berupa tidak terlihat, ya, berupa ada satu yang begitu sangat rahasia sekali. Tapi Musa memang turun 1-2 loh batu itu, ya. Pertama itu, ya, uji nama Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat lagi bahwa tadi keselamatan itu adalah yang pada zaman dahulu itu adalah gambaran keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Coba kita membaca di dalam Yohanes pasal 6, ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat 28. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya, mereka tanya, apa yang dikerjakan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa yang kami kerjakan? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Ya, ini harus kita tahu. Kenapa Tuhan Yesus bisa menjawab? Karena Yesus datang dari sana. Jangan kita percaya kepada orang yang bukan dari surga. Orang yang bukan dari surga, ya, kemudian dia memberitahukan tentang surga, ya, itu apakah benar apa tidak tahu gitu saya, ya. Tetapi saya percaya pada Tuhan Yesus karena Yesus itu dari sana. Firman yang menjadi manusia, ya. Jadi dia dari sana, dari surga dia. Karena itu kalau dia memberitakan, ya, ada orang yang memberitakan kalau nanti di surga, ya, ada diberi malaikat berapa gitu, ya. Karena mereka tidak tahu surga itu bagaimana. Tapi Alkitab dia tahu. Tuhan Yesus tahu surga itu gimana. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa di surga tidak ada lagi kawin mengawinkan. Tetapi kita masih bisa, kita masih mengerti, ya, masih kita tahu, ya. Seperti saya, ya, saya tahu bahwa pada suatu ketika, ya, pada suatu ketika apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, saya akan diubahkan dengan tubuh yang baru, ya, sehingga di situ saya ketemu dengan istri saya, ya, dan ketemu. Begitu juga saudara ketemu dengan kekasih saudara. Siapa yang kau kasih? Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak. Kita ketemu kalau seiman, saudara, ya. Jadi tidak ada di sana kami mengawinkan lagi. Oh, di sana, ayo buka teror. Ada pernikahan ini, ada sudah, ya. Hidup di dalam tubuh yang baru, ya. Tubuh yang baru itu gimana? Ya. Tubuh yang baru itu ada. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh, ada tubuh yang baru, ya. Tuhan Yesus memberikan contoh. Jadi saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, ya. Tuhan Yesus dahsyat. Dia memberitahukan segala sesuatunya. Kalau kebangkitan itu ada apa enggak? Kan pada waktu itu ada pertentangan. Nah, orang Saduki dia tidak percaya kebangkitan, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ada kebangkitan itu. Dia buktikan dulu kalau ada kebangkitan. Dia buktikan dengan apa? Orang mati dibangkitkan, di Nain, ya, orang mati dibangkitkan, di Lazarus mati dibangkitkan, ya. Jadi itu, ya, ada kebangkitan baru. Kemudian hari baru Tuhan Yesus sendiri yang mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit.
dan dia naik ke surga. Ada saksinya, ada banyak yang melihat ya. Di sana masih ada monumen ya, yang di sini katanya di sana digambarkan ini adalah tempat kaki, jejak kaki Tuhan Yesus waktu terangkat ke surga itu. Tapi itu adalah monumen ya. Haleluya. Situ dibangun suatu tempat, dan nanti pada suatu ketika Tuhan Yesus akan turun kedua kali di sana juga ya. Puji nama Tuhan ya. Ayat 29 coba kita baca, tadi masih separuh ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah ya. Siapa itu? Ya, Yesus sendiri ya. Haleluya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga, yaitu mana itu ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga ya. Itu kata Tuhan Yesus. Udah ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semuanya dikasih Tuhan. Ini adalah memberitahukan ya. Kenapa Tuhan tidak begitu vulgar memberitahukan? Sebetulnya sudah vulgar juga ya, sudah jelas. Tetapi masih orang masih kok tersamar gitu ya. Pada waktu itu ya, Tuhan Yesus mengatakan yang tersamar ini aja orang sudah ingin membunuh Yesus. Apalagi kalau mengatakan yang begitu vulgar lebih lagi ya. Tuhan Yesus manusia ingin membunuhnya, tidak percaya. Karena kebalik tadi, manusia mau jadi Tuhan. Aku adalah Bapa, dan Bapa dalam aku. Itu aja sudah dianggap menghujat ya. Tidak percaya mereka. Ayat 37 kita baca ya, ayat 37 ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir ku bangkitkan pada akhir zaman ya. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus ya, kita percaya pada Tuhan Yesus akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Saudara-saudara, kalau saya melihat ini adalah suatu peristiwa yang dahsyat, karena ada orang yang sama sekali tidak mendengar tentang Tuhan Yesus. Ada orang yang tidak mendengar berita tentang Tuhan Yesus ya. Dan sekarang baru terbuka dalam dunia yang modern ini ya, karena banyak kesaksian-kesaksian di YouTube dan sebagainya. Itu banyak mereka yang justru yang tadinya menghujat Tuhan, justru yang tadinya tidak percaya, maka banyak orang yang melihat Tuhan Yesus ya, begitu dahsyat. Tapi orang-orang Kristen
mendapat berita ini seperti biasa. Sebab dari kecil sudah mendengar berita ini, ada keselamatan. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Dari kecil kita sudah dengar, maka biasa saja gitu. Tetapi orang yang sampai dewasa tidak pernah mendengar berita ini. Tahu-tahu setelah dewasa mendengar berita ini, waduh, nampaknya berita ini suatu berkat yang luar biasa, ya, suatu anugerah yang luar biasa. Karena itu cuma yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita yang terdahulu ini kita akan menjadi terkemudian. Karena apa? Kita bahasa Jawanya itu nyepelek nih, ya. Tuhan Yesus itu yang dia tidak berdosa, dijadikan dosa untuk mengangkut dosa manusia, dianggap biasa juga. Tapi sebenarnya mereka yang mengalami berita ini adalah sangat luar biasa. Saya teringat kepada seorang ibu yang dulu sangat setia menjadi pendoa di tempat ini. Namanya Ibu Munajat, ya, Tanimbar. Pak Joko, ingat ya Pak Joko, Ibu Munajat Pak Joko. Pak Joko ada deh. Ya, Ibu Munajat, rumahnya di Tanimbar sana ya. Di Tuhan. Saya ditanyain, Nak Yopi, ya Bu, Nak Yopi mengenal Tuhan Yesus itu mulai kapan? Dari dalam perut sudah saya mendengar kandungan, dari dalam perut saya sudah mendengar berita Tuhan Yesus. Bu, rugi Pak Yopi. Saya digitukan, rugi. Saya kaget. Kenapa Bu? Iya rugi, katanya. Kenapa Bu? Dia bilang begini. Nah, jadi Ibu Munajat ini sudah tua, dia baru kenal Tuhan Yesus. Katanya begini, karena tahu perbedaan. Sebelum kenal Tuhan Yesus itu bagaimana susahnya hati, bagaimana rasa terhimpit dengan kesusahan, katanya. Begitu saya kenal Tuhan Yesus, rasanya seperti plong, rasanya seperti ringan. Karena itu Ibu Munajat mengatakan, saya rugi kenal Tuhan Yesus dari kecil, karena saya tidak merasakan perbedaan itu. Saya sampaikan ini untuk saya sampaikan pada jemaat Tuhan. Kalau saudara merasa biasa-biasa saja, marilah kita menyadari bahwa sebenarnya berita ini bukan berita biasa, tapi berita ini adalah sangat sukacita. Ada satu yang menindih kita, menindih manusia, ada beban berat, ya. Tapi begitu kenal Tuhan Yesus, begitu tahu Tuhan Yesus, katanya ada sukacita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Karena itu mari kita jangan sampai kita yang terkemudian itu menjadi yang terdahulu menjadi yang terkemudian, jangan demikian. Karena apa? Karena kita menganggap enteng pengorbanan Tuhan Yesus. Percayalah, ya, bukan Tuhan Yesus itu bukan untuk diperdebatkan, tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk dipercayai, ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipercayai. Puji nama Tuhan, ya. Ayat 40 sudah saya baca, ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah. Saya mendengar dari YouTube itu, di mana ada orang yang sanggup berkata demikian? Di mana orang yang sanggup berkata demikian? Saya di mana-mana tidak pernah ada orang yang berani berkata itu. Aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman. Siapa yang berani berkata begitu? Yang mau bangkitkan mati dulu, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia naik ke surga. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, dan kemudian dia naik ke surga. Jadi dia tidak ada di kubur. Kuburnya sudah kosong, ya. Kubur kosong itu membuktikan bahwa dia hidup, ya. Ini membuktikan bahwa dia mengucapkan, ya, kata-kata ini diucapkan sebelum terjadi Tuhan Yesus mati dan bangkit, sebelum,
Kata-katanya dikatakan begitu karena Injil Yohanes pasal 6 belum terjadi aniaya, belum terjadi penangkapan Tuhan Yesus, belum terjadi Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus sudah berkata ya bahwa nanti aku akan membangkitkan yang percaya kepadaku, ya, yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebelum semuanya kematian Tuhan Yesus belum terjadi, Yesus sudah berkata. Jadi dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dan pada waktu Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kemudian beberapa hari kemudian dia terangkat ke surga, disaksikan banyak orang. Ya, mungkin ada orang yang ke surga tapi saksinya tidak ada. Ya, tapi Tuhan Yesus disaksikan banyak orang. Ya, puji Tuhan. Dan dia inilah, Yesus inilah yang berkata pada akhirnya aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang ini sudah akhir zaman, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan pada akhir zaman. Ya, sekarang ini pada sudah zaman akhir sudah sangat mepet sekali. Kalau ada peta zaman, ya ada peta zaman itu, maka sekarang ini sudah sangat dekat sekali dengan peristiwa itu, pengangkatan, ya, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sangat dekat sekali. Mari kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Ya, bagaimana itu terjadi? Orang pada waktu itu, orang mendengar berita ini, saya tidak baca lebih lanjut ya. Pada waktu itu, waktu orang mendengar berita tentang ini, justru orang Yahudi bertengkar. Bagaimana caranya bisa makan tubuh dan darah Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Tapi puji syukur, kita hidup pada zaman sekarang ini. Ada zaman yang kita boleh mengerti dari kebenaran firman yang bisa disampaikan bahwa Yesus itu ya kita bisa menikmati melalui roti dan anggur. Ini adalah yang menggambarkan darah dan tubuh Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Justru Alkitab berkata, kalau kita makan dengan cara yang tidak benar, itu akan mendatangkan malapetaka. Cara yang tidak benar itu gimana? Yaitu kalau kita menyia-nyiakan ini. Tapi cara yang benar bagaimana? Kita percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Ya, waktu kita terima, memang ini adalah anggur dan roti atau hosti. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah tubuh dan darah Tuhan di dalamnya. Ya. Jadi kalau orang percaya ini, baru itu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Ini adalah keselamatan, makanan yang betul-betul makanan. Ini adalah keselamatan yang sudah disediakan. Ya, saudara boleh baca lebih lanjut. Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus berbicara, akulah roti yang telah turun dari surga. Ya, jelas, akulah roti yang turun dari surga. Bukan yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel. Itu adalah roti mana. Mereka makan mana, tapi mereka akan mati. Tetapi kalau kita makan roti yang turun dari surga, roti yang dimaksud ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bahkan yang dimaksud lagi adalah yang telah disajikan pada saat ini. Ya, ini adalah berupa roti dan anggur, roti yang berupa hosti. Tetapi ini adalah keselamatan. Apabila kita mengakuinya, apabila kita menerimanya, adalah keselamatan yang disajikan. Yang percaya ya, roti dari surga ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Puji nama Tuhan. Saudara boleh membaca ini sampai akhir ya. Nanti kita tidak mempunyai kesempatan untuk belajar, untuk membaca ini. Saya hanya menyampaikan poinnya saja ya, bahwa sebenarnya ya Alkitab mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang memilih kita. Saya merasa, siapa? Saya orang berdosa, tetapi Tuhan yang memilih saya. Tuhan memilih saudara semua, sehingga saudara boleh berada di tempat ini, sehingga saudara boleh mendengar berita tentang keselamatan ini. Ya, ada banyak orang yang tidak mendengar, tapi kuncinya adalah kalau orang itu mau mencari keselamatan.
Ya, kalau mau santai aja sudah, pokoknya harus ikut gini aja, pokok jadi ini itu ya tidak akan ketemu. Tetapi siapapun, agama apapun, kalau saudara mencari Tuhan, ya agama apapun, siapapun, kalau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan ditemui oleh Tuhan Yesus. Karena dia memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang sanggup menyelamatkan, membangkitkan kita pada akhir zaman, ya. Dan dia sebelum segala peristiwa penganiayaan terjadi, Tuhan Yesus sudah menyampaikan itu, ya, bahwa dia akan membangkitkan pada akhir zaman. Karena itu, ya, bahwa Yesus naik ke surga, ya, dia tidak mati, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga. Jadi janjinya itu akan membangkitkan yang mati, ya. Pada akhirnya nanti yang sudah mati dalam Tuhan akan diubahkan, akan dibangkitkan. Yang sudah mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Tapi yang masih hidup akan diubahkan dengan tubuh yang baru, ya. Bagaimana tubuh baru itu? Tadi saya katakan, sebelum Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, dia sudah membuktikan. Seperti bahwa kebangkitan itu ada, Tuhan membuktikan bahwa ada kebangkitan, orang mati, dinaik dan sebagainya, Lazarus dan Yairus dan sebagainya mati tapi dibangkitkan. Tuhan Yesus memberitahukan dulu, membuktikan dulu kalau ada kebangkitan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa nanti aku akan membangkitkan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sudah disampaikan. Dan bagaimana bisa membangkitkan kalau dia mati terus tentunya, ya. Tapi Tuhan Yesus itu dahsyat, mati tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Jadi kata-kata ini, aku akan membangkitkan yang percaya, itu adalah benar adanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan, inilah serangkaian ibadah kami, Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-hambamu, Tuhan. Doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi, kabulkan Tuhan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hamba-hambamu yang terlibat, singer, sound leader, soundman, sound system, Tuhan, semuanya, WL, singer, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami sangat percaya bahwa jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Puji Tuhan, apapun kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, sekecil apapun Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkau tidak mengabaikan, tetapi justru Engkau memperhatikan. Terima kasih Tuhan. Karena itu hamba bersyukur Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, namun mari Tuhan turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Mari saudara yang percaya kedangkan tangan-Mu, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, turun berkat ilahi, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, kami menikmati kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Haleluya, amin. Mari yang percaya, ya, kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Mari yang percaya kita bersyukur dan mengatakan amin.